berikanlah kabar gembira kepada yang sabar. Jadi semua dapat ujian, semua, mau kafir, mau mukmin. Bahkan mukmin lebih besar ujiannya daripada kafir, karena kafir itu diistidrajkan oleh Allah, diberi kesenangan di dunia oleh Allah. Tapi mukmin hidup di dunia bagaikan penjara, kata Nabi. Jadi semua dapat musibah, semua dapat ujian. Tetapi kalimah ini Bapak, itu diucapkan, bukan ditulis. Ketika kita dapat kabar di grup WA, telah meninggal Fulan bin Fulan, lalu kita kirimkan stiker, kan banyak itu stiker inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ditambah dengan Allahumma ighfir lahu. Tapi kita nggak ngucap apa-apa, cuma kirim stiker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan, insyaAllah, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang perkara yang dibolehkan ketika kita menjenguk orang yang meninggal dunia, yaitu dibolehkan membuka penutup wajahnya, yaitu kain kafan yang berada di wajah. Kemudian dibolehkan mencium jenazah bagi mahramnya, dan itu tidak berpengaruh pada wudu'nya jenazah. Namun dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya seorang istri yang sudah berwudu atau suami mencium jadi kalau seorang istri atau suami mencium jenazah pasangan hidupnya, maka yang batal wudu hanya yang masih hidup. Jadi tidak berpengaruh pada wudunya orang yang sudah meninggal. Dan yang ketiga, dibolehkan untuk menangis. Jadi boleh menangis di atas atau di hadapan musibah, selama tangisan itu tidak mencapai tingkatan meratap. Jadi kalau ada yang mengatakan jangan menangis karena mayat bisa diazab dengan tangisan ahli keluarganya, jumhur ulama mengatakan itu apabila si mayat di masa hidupnya pernah berwasiat seperti wasiat orang jahiliyah
yang menyuruh keluarganya menangis. Jadi orang jahiliyah itu sengaja menyuruh keluarganya untuk menangis setelah dia meninggal, untuk menunjukkan kedudukannya di tengah masyarakat. Jadi makin ramai orang menangis, dianggap bahwa jenazah ini adalah orang yang terpandang, meninggalnya adalah sebuah kehilangan yang berat atau yang besar. Maka itu wasiat jahiliyah. Itu yang menyebabkan si mayat diazab apabila dia berwasiat untuk menangis ketika dia meninggal. Atau bisa jadi mayat diazab dengan tangisan keluarga apabila terjadi perkara yang melebihi tangisan, dan itu tidak pernah diajarkan oleh si mayat kepada keluarganya. Baik, itu tadi pengingat ulang apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Kita sambung. Berikutnya adalah ma yajibu ala aqarib al-mayyit wa khususan lin nisa idza ja'ahum khabra wafati. Apa yang wajib bagi keluarga atau ahli waris, apa yang wajib dilakukan ketika mendengarkan kabar keluarganya ada yang meninggal atau mendapatkan musibah, ada yang meninggal di antara keluarganya. Yang pertama, as-sabru, disunnahkan atau diwajibkan, bukan sunnahkan, bersabar. Ya, bersabar. Karena sabar itu menjadi keputusan bagi Allah untuk menyelamatkan orang yang meninggal dan orang yang ditinggalkan dari api neraka. Ya. Sabar itu bahagian daripada bagusnya iman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Semua kalian ku beri bala, ku beri ujian. Jadi semua pasti dapat ujian. Enggak ada satu pun yang bisa terlepas daripada ujian Allah. Namun ujian Allah macam-macam. Ada yang diberi rasa takut, ada yang diberi rasa lapar, wa naqsim minal amwal, diberi kekurangan harta, was samarat, ada yang diberi musibah dengan wal anfus dulu, dengan kehilangan jiwa atau nyawa, jadi meninggal salah satu dari keluarganya, dan itu ujian. Was samarat, ada yang diberi ujian dengan gagal panen, jadi kebun gagal panen, sawah gagal panen. Dari semua ujian itu, di ujung ayat Allah katakan wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada yang sabar. Jadi semua dapat ujian, semua, mau kafir mau mukmin, bahkan mukmin lebih besar ujiannya daripada kafir, karena kafir itu diistidrajkan oleh Allah, diberi kesenangan di dunia oleh Allah, tapi mukmin hidup di dunia bagaikan penjara, kata Nabi. Jadi semua dapat musibah, semua dapat ujian. Tetapi yang beruntung di antara orang-orang yang dapat ujian itu hanya yang sabar, hanya yang mampu bersabar. Semua dapat ujian, tapi tidak semua dapat keberuntungan. Yang beruntung hanya yang sabar. Maka berusahalah bersabar. Dan sabar itu, dihitung sabar itu adalah ketika di awal musibah itu datang, itu dihitung sabar. Jadi hari pertama ketika dikabarkan anak kita meninggal, dikabarkan orang tua kita meninggal, atau istri kita atau suami kita, lalu kita bersabar di atas musibah itu yang di hari pertama itu yang disebut sabar. Kalau sudah di hari ketujuh, sudah kering air mata,
Jadi hari pertama ngamuk-ngamuk, hari kedua loncat-loncat, hari ketiga macam-macam. Hari ketujuh baru dia mengatakan, saya sudah terima, saya rida. Udah capek nangis baru rida. Itu tidak disebut sabar. Walaupun dia mengatakan saya sudah sabar, saya terima, tidak disebut sabar. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik. Marra Nabi SAW bi imra'atin tabki 'inda qabrin. Jadi Nabi ketika berjalan-jalan, beliau mendapatkan seorang perempuan sedang menangis di kuburan anaknya. Jadi perempuan ni, ibu-ibu ni menangis di hadapan kuburan anaknya. Faqal, lalu Nabi berkata, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah, kata Nabi. Bertakwalah dan bersabarlah. Qalat, perempuan itu tidak melihat secara detail atau tidak melihat secara jelas, atau mungkin dia tidak tahu siapa yang mengingatkannya. Lalu dia berkata dengan ketus, ilaika anni, pergi sana. Dia bilang pergi. Fa innaka lam tusab bi musibati, kamu itu bisa bicara begitu karena kamu tidak dapat musibah seperti yang aku alami. Begitu kata si perempuan. Kalau bahasa kita najak juga deh. Iron mangat megah abang karena musibah kan bakro dia. Jadi begitu kata perempuan itu kepada Nabi. Dalam riwayat syarah hadis ada yang mengatakan dia tidak tahu bahawa itu Nabi. Ternyata ada sahabat yang mendengarkan percakapan itu. Faqila laha, sahabat itu menjumpai perempuan itu dan berkata, innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi. Begitu mendengar itu Nabi, langsung perempuan ini menyesali kalimatnya dan dia fa'atat Nabi falam tajid indahu bawabain. Dia mencari Nabi, langsung menuju ke rumah Nabi. Lalu dia berkata, lam a'rifuka, mohon maaf, aku tidak mengetahui bahawa engkaulah Nabi Muhammad. Jadi wajar itu dulu begitu, karena dia dengar, orang banyak mendengar Nabi Muhammad, tapi banyak yang tidak melihat wajah, terutama yang tinggal-tinggal di pinggiran, di pegunungan. Ya, karena dulu tidak menyebar berita secepat zaman kita hari ini. Tidak ada WA, tidak ada televisi, tidak ada apa-apa. Jadi orang dengar kekayaan Nabi, tapi yang mana Muhammad, banyak yang kadang tidak pernah melihatnya. Faqal, Nabi begitu perempuan ini mengatakan, mohon maaf aku tidak mengenalmu. Lalu beliau berkata, innamas sabru indas sudmatil ula, sabar itu ada pada pukulan pertama. Jadi Nabi dengan bahasanya, beliau masih tetap dalam rangka menasihati, sekaligus beliau tidak mengambil hati apa yang dikatakan oleh perempuan tadi. Jadi enggak ada bahasa Nabi, kamu tadi sudah bilang ke saya begini-begini, kamu telah mencaci saya begini, enggak ada. Jadi Nabi langsung mengabaikan itu. Nabi memberi nasihat berikutnya, ketahuilah bahawa sabar itu ada pada pukulan pertama. Jadi si perempuan ini rupanya enggak bisa bersabar atas kematian anaknya. Jadi di hari pertama itu dia meraung-raung di atas kuburan. Nah, di situ kata Nabi, jadi hari pertama itu begitu dikabarkan, di situ harus sabar betul. Nah, kemudian berikutnya, perkara berikutnya setelah sabar, wastarja'a, hendaknya seorang mukmin ketika mendapatkan kabar musibah dengan meninggalnya salah satu sanak saudara atau keluarganya, maka dia mengucapkan kalimat istirja'. Istirja' itu artinya raja',
raja'a yarji'u itu artinya pulang. Istirja' itu memulangkan urusan kepada Allah. Dan itu Allah yang ajarkan. Jadi tadi setelah ayatnya menyebutkan wabasyiris sabirin, lalu Allah sambung allazina iza asabathum musibah, termasuk orang yang bersabar, termasuk golongan yang disebut sabirin yang dapat kabar gembira dengan surga, yaitu apabila mereka dapat musibah, qalu, mereka akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kalimat inilah yang disebut dengan kalimat istirja'. Inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan semua kembali kepada Allah. Ini kalimat tawakal sekaligus takwa. Makanya orang yang mengucapkan kalimat ini itu bukan hanya sekedar kalimat biasa, tapi mewakili imannya. Makanya orang yang mengucapkan kalimat ini diiringi dengan rasa sabar, Allah beri pahala yang banyak. Apa pahalanya? Allah sambung, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau sabar dan istirja', maka Allah akan berikan keselamatan, ya. Wa rahmah, Allah berikan rahmah, yaitu kasih sayangnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka termasuk golongan orang yang muhtadun, yaitu mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi ada 3 perkara Allah beri: salawat, yaitu keselamatan atau kesejahteraan, lalu rahmah, Allah berikan kasih sayangnya, dan muhtadun, mereka dimasukkan golongan yang mendapatkan petunjuk. Makanya ini hebatnya orang yang bersabar dan mengucapkan kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah ini Bapak, itu diucapkan, bukan ditulis. Ketika kita dapat kabar di grup WA telah meninggal fulan bin fulan, lalu kita kirimkan stiker, kan banyak itu stiker inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ditambah dengan Allahumma ighfir lahu. Tapi kita enggak ngucap apa-apa, cuma kirim stiker, itu enggak disebut dengan ucapan istirja'. Karena Allah tadi mengatakan apa? Fayaqul, mereka mengucapkan. Jadi ucap lalu kirim sebagai tanda belasungkawa. Dan kalimah ini dalam hadis yang lain itu boleh disambung. Dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah berkata, ma min muslimin tusibuhu musibah, seandainya ada seorang muslim mendapatkan musibah, fayaqulu ma amarahu Allah, lalu dia mengucapkan apa yang hendaknya dia mengucapkan apa yang diperintahkan Allah. Apa ucapannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna itu panjang. Ini saya perbaiki dulu ucapannya. Inna, na-nya panjang. Jadi dalam bahasa Arab itu inna itu sesungguhnya kami. Jadi kan inna kalau tidak panjang itu hanya bermakna sesungguhnya, bukan kami milik Allah, sesungguhnya milik Allah. Kalau innanya panjang, maka sesungguhnya kami milik Allah atau kita milik Allah. Wa inna panjang lagi, dan sesungguhnya kita atau kami ilaihi raji'un, semua akan kembali kepada Allah. Jadi dua buah innanya
bacaannya panjang. Jadi ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesalahan ucapan ini sering terjadi ketika ada pengumuman di menasam, jadi setelah mengetuk mic 3 kali langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari ucapan salah, walaupun yang kita maksudkan kalimat istirja', tapi dari ucapannya salah. Karena orang kadang-kadang tidak melihat yang benarnya bagaimana, tidak pernah terlihat, karena bahasanya terikuti dari dengar-mendengar. Dan ini kalau dibawa dalam solat menyebabkan kemakruhan kalau bukan pada rukun solat. Dan kita sering kadang-kadang melakukan itu. Contoh itu, salah satu salawat yang paling sering salah pengucapannya apa? Sallallahu wasallam. Ma kan selalu dipanjangkan. Sallallahu wasallam, ma-nya selalu panjang kan? Padahal itu sallama itu tidak panjang. Karena itu masih fi'il yang dinisbahkan ke Allah. Sallallahu wasallam itu Allah bersalawat atau Allah memberi keselamatan. Wasallama, Allah bersalawat dan juga memberi keselamatan. Itu dua-dua kalimat itu masih dinisbahkan ke Allah. Kalau kita panjangkan salama, tapi ikut lagu kita panjangkan salama, kan sering orang zikir, habis zikir tu waktu baca salawat itu salamanya panjang. Itu kita ingin mengatakan dari segi bahasa ini Allah itu dua. Karena panjang salama itu disebut alif tasniyah. Berarti kita mau bilang Allah berdua mengucapkan keselamatan. Jadi makanya hati-hati ketika bak merun-run, bahasa kita merun-run, tidak lihat aslinya, akibatnya begitu, terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi begitu juga kalimat inna lillah, itu dua-dua inna itu panjang. Lalu dia boleh sambung dengan kalimat lain, yaitu Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Sambung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala untukku di atas atau di balik musibahku ini. Wa khluf li khairan minha, dan gantilah kesedihanku ini, yaitu dengan kehilangan anak yang tercinta atau isteri, atau gantilah dengan yang lebih baik. Maksudnya gantilah hati kami menjadi kembali bahagia dengan yang lebih baik. Maksud lebih baik bukan isteri yang baru. Jadi tengok keadaan ini, ya Allah gantilah isteri ini dengan isteri yang lebih baik, enggak. Maksudnya kesedihan kita, ya Allah tutupkanlah, buatlah kami kembali bisa mendapatkan bahagia di balik kesedihan ini. Kalau itu ucapannya, Nabi mengatakan illa akhlafallahu lahu khairan minha, maka Allah akan ganti semua dengan yang lebih baik. Apa saja? Isteri pertama baik, sudah meninggal, dapat isteri kedua, itu enggak diberi yang buruk. Kalau ucapan ini kita berikan, tetap paling kurang selevel dengan isteri pertama, yang paling kurang. Karena kejadian ini terjadi pada Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika meninggal suaminya Abi Salamah, itu dah masuk Islam ni dua-duanya. Nabi mengajarkan Ummu Salamah kalimat ini. Jadi Ummu Salamah sedih sekali, suaminya orang baik. Diajarkan kepada Ummu Salamah kalimat ini, dia baca. Tidak lama setelah meninggal suaminya, selepas masa iddah, dengan izin Allah, ternyata Ummu Salamah dilamar oleh Nabi SAW. Maka Ummu Salamah kemudian mengatakan, aku teringat, aku berdoa kepada Allah, gantilah suamiku. Maksudnya salah satu kejadiannya waktu itu suaminya, gantilah dengan yang lebih baik. Yang datang siapa? Nabi. Makanya Ummu Salamah itu salah satu isteri Nabi, yaitu janda dari Abu Salamah.
Jadi apapun yang kita minta sama Allah, kalau ini doa kita ucapkan, Allah beri yang lebih baik. Meninggal satu dari anak kita, Allah bisa beri yang lebih banyak, ya. Jadi itu contoh. Baik. Kemudian kalau digabungkan sabar dan istirja, khusus pada meninggalnya anak, itu ada fadilah sendiri, Pak. Kalau sabar diiringi dengan innalillah, di hari pertama kita dapat kabar musibah, itu bisa mendapatkan rumah di surga, dijamin, rekomendasi dapat rumah di surga, artinya orangnya masuk surga. Rasulullah yang mengatakannya, yaitu ketika seorang anak dicabut nyawanya oleh Allah, oleh malaikat Allah, lalu malaikat itu menghadap Allah, lalu Allah bertanya pada malaikat itu, aqabatta ruha abdi, engkau baru saja mencabut nyawa seorang hambaku? Malaikat menjawab, benar ya Allah. Naam. Lalu Allah berkata lagi, aqabatta samrata fuadi, yang engkau cabut itu kan buah hati dari hambaku. Nah, buah hati itu maksudnya anak dari seorang hambaku. Nah, jadi dicabut nyawa anak balita, anak kita. Lalu malaikat mengatakan, na'am, benar ya Allah, yang ku cabut nyawa anak-anak dari seorang hambamu ya Allah. Lalu Allah bertanya, wa huwa a'lam, Allah bertanya, pertanyaan Allah bukan bermakna Allah tidak tahu, tapi untuk memberi pelajaran bagi kita. Lalu Allah tanya, famaza yaqul, ketika engkau mencabut nyawa anaknya, apa yang dia ucapkan, apa yang terjadi padanya? Apa kata malaikat? Hamidaka summa istarja, dia memujimu ya Allah, lalu kemudian baru dia ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia puji dulu. Jadi begitu dapat telefon anak bapa kecelakaan, meninggal, misal kata ini, langsung dengan hati yang terasa pedih kematian anak kita, tapi memuji Allah. Nah, muji itu adalah bukti kesabaran. Kita terima langsung dalam otak kita ni macam-macam, kan ada yang panik, tapi di balik kepanikan itu kita terima ini sudah ketentuan Allah. Itu anak yang kasih Allah, yang ambil Allah. Lalu kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maksudnya segala puji bagimu ya Allah yang telah mengambil kembali anakku. Nanti berembet terus tu dalam kepala. Kalau kepala kita beres, akal sehat, dibisik oleh malaikat, segala puji bagimu ya Allah telah mengambil anakku lebih dahulu, sehingga dia tidak banyak melakukan maksiat ya Allah. Macam-macam itu kita puji Allah di balik musibah di waktu pukulan pertama. Baru setelah memuji Allah, ucap alhamdulillah, baru terucap innalillah. Jadi sudah levelnya, level bersyukur di atas musibah. Mungkin orang akan mengatakan, kata stres je kan, itu dah stres dia tu. Masa orang meninggal alhamdulillah? Orang-orang yang bilang itu tidak faham. Ini level tertinggi dalam menerima musibah, masih muji Allah di balik musibah. Lalu baru dia istirja. Apa yang terjadi ketika malaikat melaporkan itu, bahwa hambanya memujinya, lalu kemudian baru mengucapkan kalimah istirja? Kata Allah, wahai malaikat, pergi ke surga, lalu kapling, buatkan kapling rumah untuknya, wabni lahum baitan fil jannah, buatkan satu rumah atau buatlah kapling rumah untuknya di sana, lalu buat spanduk di rumah itu, wasamihim baital hamdi, suruh buat spanduk oleh Allah, tulis besar-besar di pintu gerbang masuk ke rumah itu, baital hamdi, rumah puji-pujian. Jadi orang tua yang semuanya sabar di atas kematian anaknya, maka dia telah dapat rekomendasi dari Allah, satu rumah diperuntukkan untuknya, yaitu disebut rumah pujian. Jadi di sana nanti ya ketemu lagi sama anak itu, ketemu lagi. Itu hebatnya orang yang mengumpulkan sabar dan bersyukur lalu mengucapkan istirja. Nah, ini amalan yang harus kita jaga, sabar lalu
ucapkan istirja ketika mendapatkan berita musibah. Berikutnya, sedikit lagi baru kita bertanya jawab. Berikutnya, apa yang diharamkan? Tadi apa yang diwajibkan? Sabar, kemudian istirja. Sekarang apa yang diharamkan bagi orang yang dapat berita musibah, terutama bagi keluarga atau ahli waris? Yang pertama yang diharamkan adalah an-niyahah. Jangan pernah jatuh kepada niyahah, yaitu meratap. Jadi meratap ini bukan sekadar menangis. Meratap itu melampaui nangis dan ada kesan tidak terima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis dari Abi Malik Al-Asy'ari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna. Ada 4 perkara yang umatku tidak bisa meninggalkan kebiasaan dari orang-orang jahiliyah. Jadi kata Nabi, umatku ini akan melanjutkan perkara jahiliyah pada 4 perkara. Apa saja? Yang pertama, al-fakhru fil ahsam, yaitu suka membangga-banggakan nenek moyang. Nyan but jahiliyah, sibuk dengan nenek moyang. Salat tidak, sibuk membangga-banggakan Tengku Cik Jitiro, Iskandar Muda, kemudian Aceh Tanah Indatu, kemudian dia salat tidak, maksiat tiap hari. But apa? Gaduh pegang nenek moyang. Di nenek moyang sudah dapat kelebihan surga, dia tidak dapat apa-apa, jadi sibuk. Tapi orang-orang yang dimaksud oleh Nabi di sini lebih fokus pada dia selalu membangga-banggakan nenek moyangnya walaupun syirik. Orang-orang dulu kan membangga-banggakan nenek moyang, padahal nenek moyangnya banyak melakukan kesyirikan contohnya, tapi dia bangga-banggakan. Ya, urun Tuhan uruji nah, menyo kepulih menyo genyan lamblang kalau itu mau buat suburnya sawah, itu dia potong ini, kita harus ikut kayak mana nenek moyang bilang, model-model begitu. Jadi gaduh dengan nenek moyang, kecuali dalam kebaikan, itu tidak mengapa. Lalu yang kedua, wa ta'nu fil ansab, suka mencela nasab. Suka mencela nasab artinya tidak suka berhubungan silaturahim. Yang ketiga, wal istisqa bin nujum, suka meminta hujan kepada bintang. Ya, maksudnya peramal, model-model pawang hujan, akan melanjutkan kebiasaan jahiliyah kata Nabi. Itu ada yang sampai mengatakan dia yang pegang remote langit, remote AC di langit dia yang pegang. Jadi di mana-mana ada acara diundang dia supaya hujan tidak turun. Yang tingkat beriat pungo pak orang. Jadi itu dosa-dosa besar. Itu termasuk kesyirikan. Wan niyahah, dan yang keempat, kebiasaan jahiliyah yang akan dilanjutkan oleh umatku adalah niyahah, yaitu suka meratap. Orang suka meratap ni ciri-cirinya itu sampai berteriak-teriak, ya, lalu mengeluarkan kalimat-kalimat terus-terusan, mencaci, menyesali, begitu-begitu meratap. Orang yang meratap, kata Nabi, an-naihah iza lam tatub, semua orang yang pernah meratap kalau tidak taubat qabla mautiha, enggak taubat, asal ada orang meninggal tetap dia meratap, tuqamu yaumal qiyamah, nanti dibangkitkan di hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qitran wa dar'an min jarab, maka akan disiram oleh Allah di hari kiamat dengan timah panas, cairan timah panas. Dia disiksa dengan cairan timah panas dari kepalanya, lalu dipakaikan pakaian yang gatal, disuruh pakai baju yang gatal. Ini hadis yang sahih, riwayat Muslim dan Ahmad. Orang yang meratap, kenapa disebut naihah? Naihah itu pakai ta marbutah, itu untuk perempuan, karena kebiasaannya terjadi pada perempuan. Perempuan Arab itu sering meratap. Makanya ini terlarang, jangan meratap ketika terjadi musibah. Dan di antara ciri-ciri meratap adalah darbul khudud wa syaqqul juyub,
iaitu merobek-robek baju, menampar-nampar pipi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laisa minna man latimal khudud, bukan golonganku orang yang ketika mendapat musibah dia suka menampar-nampar pipinya, wasyaqqal juyub, merobek-robek bajunya, wada'a bid'awal jahiliyah, lalu berseru dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Panggilan jahiliyah itu mana? Kalau enggak menyesali, mencaci Tuhan, atau memuji-muji si mayat terlalu over, katakan menyohana dronli, kalau enggak ada lagi kamu, bagaimana nasib kami di sini, kalau kamu enggak ada lagi, bagaikan begini, macam itu meratap, memuji-muji mayat berlebihan di hari kematiannya, seakan-akan dia merasa kehilangan orang yang paling berjasa untuknya dan tidak ada ganti, seakan-akan begitu. Lalu kemudian wahalqus sya'r, berikutnya yang terlarang selain daripada menampar pipi, merobek-robek baju, juga halqus sya'r, yaitu menarik-narik rambut, mencukurnya, maksudnya mencukur, menarik-narik rambut, wa nasyarahu, jadi tarik-tarik dalam musibah itu. Dan ini sering terjadi. Jadi kan ada orang yang misal contoh meninggal anaknya atau suaminya, maka si perempuan ini kadang-kadang seperti anak-anak sedang ngamuk, mengguling-guling, berguling-guling di atas lantai, lalu kemudian tarik-tarik rambut, teriak-teriak, buka jilbab, terbangkan jilbab. Ini dosa besar. Ini menunjukkan dia bukan orang beriman. Pernah terjadi di masa Nabi, yaitu hadis dari an Abi Burdah bin Abi Musa qal waja'a Abu Musa waja'an, pernah Abu Musa, salah seorang sahabat Nabi ini, mendapatkan sakit, faghashiya alaihi wa ra'suhu fi hujri imra'atin min ahli, jadi dia pingsan kerana sakit sekali, pingsan. Isterinya mengira dia sudah meninggal, padahal dia pingsan. Lalu kepalanya direbahkan di atas pangkuan isterinya. Fasahat imra'atun min ahli, lalu kemudian ada isterinya ini ketika melihat keadaan Abu Musa, dia berteriak-teriak. Falam yastati' ayarudda 'alaiha syai'an falamma afaq, jadi si Abu Musa dalam pingsannya, dia terdengar suara ratapan isterinya, meratap seperti meratap jahiliyah. Namun karena dia pingsan, dia tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi dia dengar. Lalu falamma afaqa, ketika sudah sadar, qal ana bari'un minhu, ana bari'un minhu, aku berlepas tangan darinya. Maksudnya aku tidak tanggungjawab dosa yang dilakukan isteriku, aku tidak tanggungjawab. Berulang-ulang dia katakan, ya, kerana tanggungjawab belum, apa yang dilakukan oleh isteriku tadi meratap, itu bukan tanggungjawab saya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas saliqah wal haliqah wasyaqah, Rasulullah itu berlepas diri, tidak mau tanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang suka meratap dan orang-orang yang mencukur rambutnya, memotong-motong rambut, menarik-nariknya, wasyaqah, dan orang-orang yang merobek-robek bajunya. Maksudnya Nabi SAW, kalau sudah tingkat itu kita terima musibah dengan cara itu, Nabi bari'un minhu, Nabi lepas jaro, maksudnya enggak ada syafaat. Jadi Nabi seakan-akan mengatakan, ya Allah, aku telah memperingatinya dan aku tidak tanggungjawab lagi apa yang dia lakukan. Menyono siksa kakak siksa, saya enggak mau lagi berurusan dengan dosa. Jadi besar dosa meratap itu. Tidak terima musibah dengan ratapan, itu dosa besar. Kalau cuma menangis biasa saja, walaupun nangisnya enggak berhenti-berhenti, tapi tidak meratap, karena nangis itu untuk menenangkan hati. Dia enggak meratap, asal datang tamu nangis, datang tamu nangis, asal dipeluk orang tangis, itu tidak mengapa selama tidak melakukan ratapan-ratapan. Disitulah ujian iman di atas musibah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pingsan bagaimana? Ya pingsan karena terlalu sedih, pingsan. Yang penting jangan meratap. Jadi ada yang pingsan
begitu sudah dikuburkan pingsan. Lalu datang tamu atau datang teman sekolah anak kita, kita terbayang langsung anak kita pingsan. Pingsan itu terlalu bersedih hati, dan itu tidak disebut meratap pingsan itu. Baik, itu yang perkara-perkara yang diharamkan dalam urusan menerima musibah.